Sabe selamat timun lantai dalam sujud dari level Jepang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saudara-saudariku umat agama yang terkasih dalam tanya kita langit yang menjadi dewasa. Pada kesempatan kali ini saya dipercayakan untuk menyampaikan anehen atau siraman rohani. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur atas kehadirat Raja Langit tidak yang dewasa. Atas kesungkatannya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan kehadiran, saya ingin mengajak saudara-saudariku untuk dapat memaknai dari kitab suci penuturan pasal 28 ayat 12 sampai 17 untuk membuka kekeuangan kita. Marilah kita sebagai umat yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudariku umat agama dalam kasih Raja ke langit pasal 28 ayat 15 sampai 17 menyatakan dan mendengar kata kami bunga memalengai dengan yang menyebut bahwa dirinya Raja ke langit. Raja Kuno pun berkata, betulkah dia sudah kau hidupkan? Ayat 16. Oleh sebab Raja Kuno menjawab kata kami bunga memalengai tersebut, maka terbebaslah dan jatuh dalam yang buah garing belum dari mulutnya menjadi kata dua. Ayat 17. Untuk aduh kata Raja Kuno, alangkah tegaknya engkau jika engkau betul Raja telah mengapa engkau mengganggu aku sampai dalam yang buah garing jatuh dapat keluar di atas kanan. Memaknai dari pasal ayat tersebut tergambarlah bagaimana cobaan dan rintangan yang dihadapi Raja Kuno untuk menghidupkan calon pasangannya, yang mana hal tersebut dikehendaki oleh Raja adalah singkat cerita. Untuk yang ketiga kalinya Raja Kuno menemui Raja Langit di bukit kegantungan kere kebianunya padang langit untuk meminta air suci kehidupan. Karena kasihnya kepada Raja adalah maka danumnya mengeringan bedung yang dimasukkan ke dalam wadah yang bagari diberikan lagi kepada Raja Kuno. Setelah 2 kali sebelumnya Raja Kuno menjatuhkan dan melanggar pantangan yang telah diberikan oleh Raja Langit untuk membawa air suci kehidupan tersebut sampai kepada calon pasangan hidupnya. Raja Kuno harus menggigit buah yang tersebut dan kedua ujungnya ditutup dengan tangan. Ketika dalam memberikan air suci kehidupan, Raja Kuno bertemu dengan Angui Bunga Mamalengai Tinggal yang mengaku dirinya adalah Raja Hatala. Raja Hatala berusaha untuk menggoda dengan mengatakan air suci kehidupan itu sudah tidak berguna lagi karena calon pasangan hidupnya telah dihidupkan oleh Angui Bunga. Mamalengai Tinggal tergoda dengan kata-kata itu. Raja Kuno pun secara tidak sengaja menjatuhkan lemiang buah garing belum yang dititipkan dan menumpahkan air suci tersebut. Tumpahan air suci kehidupan tadi kemudian menjadi bukit pulau tampung kasir yang berada di ukun garing bukit langit yang senantiasa mengalirkan air suci kehidupan. Saudara-saudariku Mas Dharma dalam kasih Raja Langit tidak siap yang berdosa. Pada pasal 28 tersebut kita ketahui bahwa Raja Langit telah berkehendak bahwa Raja Kuno beserta istrinya serta anak keturunannya kelak ditakdirkan untuk mengisi partai dalam kolonial, dan Raja telah memberikan kepada Raja Kuno seorang pasangan hidup yang ditakdirkan oleh Raja telah, yaitu berupa seorang perempuan yang belum bernyawa. Raja telah berkehendak demikian. Bagaimana untuk melihat perjuangan dari Raja Kuno untuk menghidupkan calon pasangan hidupnya tersebut? Saat dihadapkan dengan suatu masalah, ternyata Raja Kuno melanggar dan lupa akan pantangan yang diberikan oleh Raja Langit, sehingga air suci tersebut sebelum tidak pernah sampai kepada calon pasangan hidupnya, yaitu Kemeru Pesta. Dan itu juga merupakan kehendak Raja Allah. Itu sebabnya saudara-saudariku umat Dharma yang dikasihi oleh Raja Langit, mengapa
kita selaku keturunan Raja Kuno, di saat kita lupa akan ajaran yang diberikan oleh Raja Allah, tidak siang yang lebih dewasa, kita selalu diberikan cobaan dan masalah yang lebih berat. Maka dengan kita memaknai dari pasal 8 ayat 12 sampai 17, saya ajak kita semua bersama-sama tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang telah ini. Jangan sampai kita melupakan ajaran yang telah diberikan, agar kita semua bisa menghadapi dalam macam cobaan dan rintangan yang telah diberikan. Karena seorang yang dihadapkan dengan kegelapan, tentu ia akan membutuhkan cahaya untuk menerangi jalan. Begitu pula dengan seorang, hendaknya ajaran dari langit ke langit dipegang bagaikan sebuah obor untuk menerangi jalan di kegelapan, agar kita mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang tidak benar. Saudara-saudaraku dalam kasih Raja Besar Langit dan Sang Yang Dewasa, demikianlah pendirian yang dapat saya sampaikan pada waktu ini. Apabila ada kata-kata yang disampaikan kurang berkenan di hati saudara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula sebaliknya, apabila pendirian ini diharapkan sesuatu yang tidak diharapkan. Semoga selalu berapa tanpa tahu selalu memberikan kepada kita, selalu menjadi itu pedoman untuk kita dalam menjalani kehidupan di pantai dan pulau yang tinggal. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Saya akhir dengan mengucapkan terima kasih. Om.